Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Pak. How are you today? Alhamdulillah, excellent, wonderful, fantastic. Ya, Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik ya. Hari ini adalah hari Senin ya, hari pertama ya teman-teman melakukan aktivitas belajar ya, setelah hari Sabtu dan Minggu teman-teman libur dari pembelajaran via Zoom. Sebelum kita mulai, Pak Akbar ingin tanya dulu, apa yang teman-teman lakukan ketika hari Sabtu dan Minggu? Hari Sabtu. Main Aku hari Sabtunya ke saudara, ke kantor papa. Aku stay at home. Oh, ada yang stay at home, ada yang ikut ke kantor apa, kemudian yang lainnya? Aku paginya jogging, Pak. Wah, alhamdulillah olahraga. Aku 5 aja, Pak. Bintang kemana, Bin? Tidak terdengar suaranya. Jalan-jalan, Pak. Aku jalan-jalan. Oh, jalan-jalan kemana? Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Ya, pastikan ketika teman-teman beraktivitas keluar tetap memiliki Ampun, Bang. kesehatannya. Ya. Alhamdulillah tadi ada yang jogging juga ya, berolahraga ya, salah satu usaha yang kita lakukan agar tubuh teman-teman tetap sehat ya. Yang tetap stay at home itu juga bagus ya, karena apa namanya, menjaga diri kita ya. Kalau stay at home, Kaisan apa yang dilakukan kira-kira kalau stay at home? Apakah hanya tiduran saja? Ya, tentu stay at home juga banyak kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ya. Jika di rumah punya buku, tentu teman-teman bisa membaca buku ya, karena itu bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman ya. Jadi walaupun tetap stay at home, teman-teman bisa mengerjakan atau melakukan hal-hal yang tentu bermanfaat untuk teman-teman. Salah satunya tadi baca buku, kemudian apalagi bisa yang punya sepeda di sekitaran rumah juga bisa main sepeda. Atau olahraganya di rumah juga bisa ya. Yang penting hal-hal tersebut bermanfaat untuk teman-teman minimal ya. Entah itu baik dari pengetahuan ataupun dari keterampilan teman-teman ya. Kalau dari pengetahuan, misalnya tadi membaca buku, ya, menambah wawasan kita jika membaca buku. Berenang kemarin. Itu jadi teman-teman harus selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, walaupun tetap berada di rumah, ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi. Ya, Sakti. Maaf, Pak, buku temaku nggak ketinggalan, Pak, di rumah satunya lagi. Ini yang disentul jadi nggak ada, Pak. Tidak apa-apa, nanti Pak Akbar akan share screen juga untuk bukunya ya. Nanti Sakti bisa melihat materinya. Ya, Pak. Ya, itu hari ini kita akan melanjutkan untuk materinya. Alhamdulillah untuk materi tema 3 tinggal 2 pertemuan lagi. Pak Akbar informasikan, jadi hari ini kita pembelajaran kelima, besok ke-6 ya, di subtema 3. Hari Selasa kita sudah selesai, terakhir besok tema 3. Hari Rabunya kita penilaian harian tema 3 ya teman-teman ya. Hari Rabu tanggal 7, ya, tanggal 7 Oktober kita akan penilaian harian tema 3. Ya, pastikan teman-teman selalu belajar ya. Tapi Pak Akbar yakin teman-teman di rumah selalu belajar ya, walaupun tidak via Zoom. Ya, walaupun Oh my God, this. Ya. Oke. Before we continue our materials today, Yes. Bintang, please lead us to pray. Ya, baik. I have to pray. I have got to And of mine, with the fingers and the line, I raise them up as the sign. We will pray and we will decide.
For study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Oke, Muslim Kids. Royal. Ya, hari ini kita akan membahas kembali tema 3 ya. Masih di tema 3 dengan judul makanan sehat ya. Bahwa teman-teman sudah ketahui tubuh kita membutuhkan makanan yang sehat ya, agar pertumbuhan kita pun bisa berjalan dengan baik. Ya, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, Pak Akbar ingin tanya dulu, apa yang teman-teman masih ingat di hari Jumat kita belajar tentang apa? Di hari Jumat kita belajar materi tematiknya tentang apa? Coba Pak bertanya. Halafi? Halafi ingat hari Jumat materinya apa? Do you remember? Materi Tentang P3A. P3A di hari sebelumnya. Sosial budaya Indonesia sebagai program pembangunan nasional. iklan Keragaman budaya. Iya, tentang keragaman budaya. Kemudian apa lagi? Daerah. agama. Iya, kemarin ada membahas juga tentang tarian daerah ya, di situ yang bisa diajarkan lewat sanggar tari ya. Kita juga sudah mengetahui cara-cara untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia ya. Kenapa harus kita lestarikan? Karena agar budaya tersebut tidak punah atau lebih dikenal lagi ya. Jadi orang itu dari generasi ke generasi pasti selalu ingat jika budayanya kita lestarikan ya. Kalau tidak dilestarikan, maka generasi-generasi selanjutnya pasti tidak akan tahu bahwa misalkan di Jawa Barat kita misalkan ada tarian daerah, salah satunya misalkan tari Merak. Itu harus dilestarikan. Kemudian makanan-makanan tradisionalnya, kemudian bahasa-bahasa daerah dari daerah-daerah di Indonesia itu harus dilestarikan ya. Teman-teman sudah mengetahui ya apa saja cara yang bisa dilakukan dalam melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya caranya apa teman-teman? Belajar tarian tradisional. Bisa, ya itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan agar tari-tarian tradisional atau tarian daerah bisa terus dikenal oleh masyarakat. Kemudian selain mempelajari, kira-kira apakah ada cara lagi untuk melestarikan? Membagikannya di sosial media. Oke, membagikan, misalkan ada suatu tarian daerah ya atau perlombaan tarian daerah. Ya, jadi di situ membahas tentang atau menampilkan macam-macam tarian daerah dari misalkan masing-masing provinsi. Ya, di situ juga bisa salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya. Kemudian bisa di-share di sosial media agar orang-orang tahu. Ya, itu juga bisa. Kemudian dari bahasanya misalkan untuk melestarikan bahasa Sunda, misalkan teman-teman bisa mengadakan perlombaan pidato menggunakan bahasa Sunda. Kan di situ nanti bahasa Sunda akan didengarkan oleh banyak orang ya. Jadi itu merupakan beberapa cara agar budaya yang ada di Indonesia tetap lestari ya. Gitu. Kemudian teman-teman ternyata sudah belajar mengenai di sini tentang pentingnya asupan ini ya air putih ya, bahwa teman-teman tahu ya tubuh kita memerlukan cairan ya agar kita tubuh kita cukup akan cairan tersebut ya, karena kalau kekurangan itu salah satunya bisa menyebabkan dehidrasi, kemudian
menyebabkan halusinasi juga ya. Halusinasi ini menyerang ke 5 indera. Ya, 5 indera kita itu mata, ya, hidung, dan yang lainnya. Kemudian bisa juga mengganggu konsentrasi teman-teman ketika kekurangan cairan. Ya. Oke. And now please open your thematic book to page 107. Yes, open your thematic book to page 107. Ini yang bukunya ketinggalan atau belum ada. Pak Barakan share screen. Iya. Screen-nya terlihat tidak? Sudah. Sudah ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang ada di pembelajaran 5 ya teman-teman ya. Nah di sini, oke sudah dibuka semua? Sudah. Sudah. Halaman berapa, Pak? 107. 107. Ya, jika sudah dibuka, teman-teman bisa perhatikan ya bacaannya. Ya, di situ bahwa kerja sama anggota tubuh itu penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri, ya. Kerjasama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau bekerja kelompok. Nah, teman-teman biasanya terkadang ketika di sekolah kita bekerja kelompok atau kerjasama. Nah, sebetulnya apa pengertian dari kerjasama? Siapa yang tahu? Aku tahu. Apa Bintang? Sama itu kerja bersama-sama. Oke, Hamzat. Kemudian apa lagi, Bintang? Kerjasama adalah apa ya? Bersama-sama. Apa Kaisan? Bekerja bersama-sama. Tadi sudah dijawab sama Hamzat. Kira-kira apa lagi? Berkelompok Pak, berkelompok. Bekerja secara berkelompok. Social Ya. distancing. Apa Kaisan? Social distancing. Social distancing, jaga jarak. Ketika kita di sekolah, kita sering bekerja sama atau bekerja kelompok ya. Berdiskusi. Itu salah satu contohnya ya, diskusi. Jadi, Bekerja sama. kerjasama adalah melakukan segala sesuatu hal yang dilakukan Secara bersama-sama. ya, tentu untuk mencapai tujuan bersama ya. Biasanya contoh ketika kita berkelompok, kita ingin membuat misalkan suatu makanan. Pasti tujuannya sama untuk makanan itu jadi ya. Misalkan ada yang sama. Kalau misalkan tujuan tidak sama, berarti berbeda kelompok. Karena kalau tujuannya berbeda, itu tidak akan berhasil atau mencapai tujuannya. Misalkan dalam satu kelompok ingin membuat suatu makanan. Kelompoknya misalkan ada 5 orang. Tetapi dalam 5 orang tersebut misalkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Ya otomatis nanti makanan tersebut akan jadi atau tidak? Tidak. Pasti tidak akan jadi ya. Oleh karena itu di dalam kerjasama Jadi-jadian. atau gagal ya. Oleh karena itu biasanya dalam suatu kelompok itu harus mempunyai tujuan yang sama. Contohnya juga ketika main bola, ada 2 tim. Satu tim itu pasti tujuannya untuk misalkan mencetak gol. Iya, membuat gol. Tidak mungkin berbeda-beda tujuannya ya. Ngegolin gawang kita sendiri gimana? Kalau misalkan tidak sengaja ya tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan secara Bunuh diri disengaja itu, berarti itu belum namanya. paham ya. Kemudian tadi teman-teman sudah mengetahui ya apa arti dari kerjasama. Sekarang manfaatnya, kira-kira manfaatnya apa ya? Pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Jadi lebih cepat selesai. Kemudian Jadi apa lebih lagi? mudah pekerjaannya. Lebih mudah, cepat selesai. Kemudian Kemudian tidak tahu lagi.
Coba dipikirkan lagi, ada lagi kira-kira nih. Ketika teman-teman sering berkelompok di sekolah dalam mengerjakan sesuatu, kira-kira manfaatnya apa saja ya? Pasti banyak. Tahu. Banyak kerjaan cepat selesai terus Pekerjaan menjadi cepat selesai. Jadi Cepat lambat selesai ada udah 1 tadi. jam tolong Kemudian buat ya. lebih mudah sudah. Kalau Salah satunya hasilnya jadi lebih bagus. bisa. Oke. Kemudian Aku tahu, Pak. apa, Bin? Misalkan dalam lebih suatu akrab. teman, ya menjadi lebih akrab ya, karena melalui kegiatan kerjasama tersebut kan kita tidak mungkin sudah berbicara, betul ya? Ya. Pasti kita dalam kerja kelompok tersebut kita selalu berkomunikasi dengan teman sebelahnya atau teman sekelompok kita. Tidak mungkin dalam kerja kelompok itu diam-diaman ya. Bagaimana cepat selesai pekerjaannya jika misalkan teman-teman berdiskusi tetapi tidak berbicara dengan teman sekelompoknya. Itu pasti teman-teman melakukan komunikasi ya, sehingga dapat membuat lebih akrab ya hubungan pertemanan teman-teman ya. Itu tentang kerjasama. Nah, tentu dalam kerjasama ini tentu dalam kebaikan ya, tidak boleh dalam keburukan ya. Teman-teman sudah tahu kerjasama yang dalam kebaikan itu seperti apa. Dan kita tidak boleh melakukan kerjasama dalam keburukan. Dalam keburukan contohnya dalam apa? Bermain. Dalam keburukan. Menyontek. Bisa dalam mencontek. Itu misalkan dalam ulangan tidak boleh kerjasama ya. Itu karena Boleh, Pak. Dan nilainya tidak tepat waktunya ya. Ketika ulangan teman-teman boleh mengerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan diminta untuk berdiskusi, baru teman-teman boleh itu namanya bekerja sama dengan teman-teman ya. Kemudian dalam hal-hal yang kurang baik ya, seperti misalkan diminta untuk mengambil sesuatu, itu tidak boleh ya. Pak Akbar yakin teman-teman sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Oke, jadi itu ya tentang kerjasama. Nah, di sini sebetulnya ada tugas ini, tapi karena tidak memungkinkan, nanti teman-teman akan melakukan sendiri ya. Jadi Pak Akbar minta Itu bareng aja. teman-teman nanti di rumah boleh melakukan wawancara atau tanya jawab Siapa Pak? Wawancaranya terhadap orang yang ada di rumah teman-teman. Bisa bunda, bisa ayah, adik, kakak, bibi, ya. Yang penting di rumah teman-teman di sini kalau di bukunya minimal 10, tetapi karena di rumah teman-teman Pak Akbar yakin tidak ada. Mungkin ada yang 10, tetapi ada yang mungkin hanya beberapa. Pak Akbar minta boleh 3 ya. Udah sih, Bu. Ya. Bisa. Nanti teman-teman boleh tanya minimal 3 orang ke anggota keluarga. Apa yang akan teman-teman tanyakan? Teman-teman akan menanyakan ini ya. Yang poin nomor 5. Ini di videoin Pak nanti Pak, terus dikirim ke WhatsApp Pak. Nah, sebentar dulu nanti akan Pak Akbar ini kan. Yang akan teman-teman tanyakan adalah ini. Di poin nomor 5 teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden. Responden itu maksudnya menjawab ya. Misalkan teman-teman bertanya ke ayah. Berarti teman-teman tanya ke ayah tentang gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami oleh ayah. Ya, teman-teman tuliskan nanti jawabannya boleh di buku tulis dulu ya. Kemudian yang kedua, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan. Maksudnya ketika misalkan di halaman 107 Kak Isan lihat dulu. Misalkan ketika orang tersebut atau keluarga teman-teman mengalami diare misalkan ya, salah satu contoh gangguan pencernaan. Itu kira-kira tindakan apa yang diambil? Teman-teman tanyakan ya. Kemudian yang ketiga, tindakan itu maksudnya yang dilakukan apa ya ketika terkena gangguan pencernaan tersebut. Ketiga,
seberapa pernahkah gangguan yang dialami responden? Ini menanyakan misalkan apakah sering, apakah sekali ya, atau seberapa ya. Nah, ini seberapa parah? Parah atau tidak maksudnya ya, bukan seberapa pernah, mohon maaf. Jadi parah atau tidak ya gangguan pencernaan yang dialami tersebut. Yang keempat, apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden? Nah, teman-teman tanyakan, kira-kira penyebabnya apa ya? Kemudian yang kelima, sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan? Ya, teman-teman, tanyakan juga ya itu ya. Oke, sampai di sini untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Pak, ini tugasnya Pak. Enggak, Pak. Lavi, mohon maaf boleh diulang? Ini tugasnya di videoin atau di Pak? Hanya ditulis ya. Nanti teman-teman tulis, hasilnya ditulis di sini di halaman 108. 108. Jika kolomnya tidak cukup, teman-teman boleh tulis di buku tulis ya. May I go to the restroom? Ya, silakan pastikan berdoa ya. Ya, ini teman-teman. Jadi untuk kolom yang pertama di sini hasil survei diketahui bahwa ternyata ini merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang paling banyak ya dialami oleh responden atau orang yang teman-teman tanya. Misalkan dari 3 orang tersebut lebih sering mengalami diare. Di sini tulis satu saja, diare ya. Kan ini 3 karena 10 responden ya, tapi kalau misalkan 3 responden dengan penyakit yang sama atau gangguan sistem pencernaan yang sama, teman-teman boleh tuliskan satu saja ya. Kemudian menyimpulkan tentang gangguan sistem pencernaannya. Misalkan diare itu apa ya? Kemudian hal yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ketika gangguan sistem pencernaan tersebut dialami oleh responden, itu yang yang dilakukan itu apa saja ya? Tindak lanjutnya apa? Sampai di sini paham? Yes. Paham ya? Jadi teman-teman nanti tanyakan boleh minimal 3 ya. Yes. Atau lebih boleh. Sesuaikan dengan yang ada di rumah teman-teman ya. Yes. No. Kalau tidak cukup, teman-teman boleh menulisnya di buku tulis ya. Di buku tulis kan lebih leluasa ya. Tapi formatnya seperti yang di halaman ini ya, 108. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ke halaman berikutnya. Go to the next page. 109. Ya, 109. Bintang boleh tolong bacakan, Bin, paragraf 1. PR-nya halaman 108 kan? Iya. Kemana, Pak? Kerjasama. Oh, kerjasama membaik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam tergantung pada iklan yang akan kita buat. Oke, terima kasih. Nah, di sini kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal ya. Itu bisa dicapai ketika orang-orang yang dalam kelompok tersebut atau orang-orang yang melakukan kerjasama itu melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugasnya ya. Jika dalam kelompok tersebut orang-orangnya tidak sesuai melaksanakan tugasnya, maka pencapaiannya pun itu tidak akan maksimal atau bisa saja gagal ya. Jadi pastikan ketika teman-teman bekerja sama dalam hal kebaikan, teman-teman harus selalu melakukan hal-hal yang sesuai ya, yang dilakukan dalam kerjasama agar tujuannya pun bisa tercapai dan hasilnya maksimal.
Nah, di sini kita beralih lagi ke iklan ya, bahwa iklan adalah suatu informasi yang disampaikan baik melalui media cetakkah atau media elektronik. Teman-teman pasti sering melihat iklan, baik itu dari TV atau televisi, radio ataupun internet ya yang bisa diakses melalui handphone. Nah, teman-teman, biasanya apakah teman-teman pernah melihat suatu iklan yang menggunakan perlengkapan pendukung? Sirena. Kenapa? Contohnya apa? Perlengkapan apa saja yang digunakan? Masker. Masker. Kemudian apa lagi? Animation, Pak. Kayak Apa, ada Halafi? pakai animation. Animasi. Apa, Barang atau benda yang digunakan kira-kira apa? Apa tadi yang nggak kedengeran, Pak? Yang teman-teman sering lihat ketika iklan, apakah ada benda yang digunakan oleh orang tersebut dalam menampilkan iklannya? Kalau pernah, Obat-obatan. melihat apa? Barang tersebut yang diiklanin. Apa? Barang yang diiklanin. Kan itu dipakai. Apa contohnya? Apakah misalkan ini tapu, berarti misalkan tentang ketika itu iklan tentang kebersihan ya. Kemudian apa lagi? Bisa pelan. Kemudian bisa susu juga bisa ya. Pasti teman-teman banyak lah ya melihat perlengkapan atau benda-benda yang digunakan. Lampu, Pak, butuh lampu. Iya, coba Pak Akbar tanya, apakah benda-benda tersebut mempunyai fungsi pada iklan tersebut? Ada. Fungsinya kira-kira apa? Benda-benda tersebut kenapa digunakan pada iklan? Karena untuk membersihkan tempat. Pada iklannya, kira-kira fungsinya apa? Kenapa sih misalkan dalam iklan tersebut menggunakan masker? Wah, Ya? parah untuk dihina. Parah panggilan. Tahu lah, Pak. Apa? Untuk dihina, wah parah. Ya, agar tujuan dari iklan tersebut itu bisa tercapai ya. Maksudnya ketika kita mempromosikan suatu produk, otomatis misalkan produk tersebut harus ada dan biasanya ada benda-benda yang mendukung. Contohnya, ketika misalkan ada iklan tentang cairan pembersih misalnya dari kamar mandi, ya. Itu kan otomatis biasanya ada alat yang digunakan. Apa teman-teman? Bisa sikat, ya. Itu bisa digunakan ketika dalam iklan tersebut karena untuk mendukung ya, untuk mendukung iklan tersebut, ya. Itu. Jadi benda-benda itu Angin, Pak, biar gak kepanasan. fungsi ya pada iklan tersebut. Kipas. AC. Oke, lihat ke bawahnya. Nah, di sini ini nanti ya tugasnya ya, bukan tugas hari ini. Nanti akan Pak Akbar minta teman-teman untuk membuat suatu iklan, ya. Teman-teman nanti akan berakting, ya. Teman-teman akan acting, kemudian Tugasnya buat kapan, Pak? untuk mempromosikan suatu produk ya. Produk. Tugas kapan, Pak? Insya Allah tugasnya ini besok ya. Seperti Bukan hari ini. Iron Man. Tugasnya Oke, besok. Pak Akbar akan inikan lagi, akan informasikan lagi. Jadi teman-teman mempromosikan misalkan pulpen. Pulpennya merek apa? Ya. Boleh produk yang baru yang teman-teman ada di rumah, boleh juga produk yang sudah ada ya dengan kalimat teman-teman ya. Nanti Pak Akbar akan kasih lihat video yang contohnya ya. Apa bebas? Iya, iklannya bebas. Boleh susu, boleh makanan yang sehat ya. Tampilkan contoh. Makan. Ya, teman-teman
boleh lihat videonya dulu ya. Video. Please, kita nobat. Kita nobat dok. Nanti Anda menjadi Iron Man. Nanti besok aku mau buat iklan miripnya Odading Mang Oleh. Udah di Tapi ngorang. ingat ya, dalam menyampaikan Anda iklan menjadi Iron harus Man. bahasa yang baik ya. Intinya ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman menyampaikan suatu iklan. Screen-nya terlihat tidak? Lihat. Selamat datang di anak-anak SD. Ini beberapa Itu contoh isinya ya. adalah Jadi dari sebuah produk iklan yang sudah ada tidak di mana apa-apa keseruan atau mereka. produk yang Gambarnya, Pak. Apa-apa kok gak ada gambarnya? Gambarnya gak ada. sudah terlihat belum? Gambarnya di screen yang halaman 109. Oh, berarti masih loading. Sebentar Masih tolong ya. Sekarang nggak ada lagi pas screen-nya. Oh, ini ada. Sudah terlihat belum? Cipta Den. Iya. Ciptaden. Senyum alami. Teman-teman lihat, perhatikan ya. Pepsaden. Gigi tampak bersih dan sehat, Ada suara. rasa segar. Ini juga 2 Ada kali suaranya, lebih kan? bersih, 2 kali lebih segar. Ya, apa itu, Pak? Gila dengan Ciptaden agar Masa hantu. tidak perlu. Samsung A10s ini memiliki RAM 2 GB, memori internal 32 GB, kamera belakang 13 plus 2 megapiksel. Aja aku juga pengen itu aja HP aja. Megapiksel dan baterai Tiwas nanti HP-nya. mAh. Dan HP ini memiliki finger scan yang terletak di belakang HP. Halo teman-teman, ini adalah Pons. Oke. Fungsi Pons ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di wajah Anda dan itu akan menjadi bersih. Selain itu juga Pons mengandung vitamin A yang Ayam dong. menutrisi kulit dan selain membersihkan muka, nah di sini juga dapat menyerahkan wajah kita. Oke, kalian bisa beli di toko terdekat. Oke. Sampai jumpa. Dan ini ada Marina Head and Body Lotion UV White ini mengandung yogurt, superfruit acai berry, vitamin B3, dan vitamin E. Fungsinya untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari lebih lama, membantu memperlambat penggelapan kulit. Vitamin E-nya membantu melembutkan kulit, dan paduan yogurt dan acai berry-nya membantu mencerahkan kulit sehingga tampak putih merata. Formulanya lezat dan tidak lengket, cocok untuk digunakan sehari-hari. Teman, kali ini aku akan mempromosikan jajanan coklat yang banyak digemari orang. Salah satunya Dokter. Coklat. Wow, jajan. Coklat ini adalah waferol Coklat. tepung Rasanya banyak jadi pewarna makanan alami, karamel, serta paling penting adalah coklat pasta yang mengandung harga coklatos ini hanya Rp1.000 saja. Pesan dari aku buat teman-teman, jangan mengkonsumsi makanan dengan banyak gula. Rajinlah menggosok gigi ya teman-teman. Guys, buat yang lagi bingung Ya. masalah gigi berlubang, kuning, dan bau mulut, Pepsodent solusinya mengandung proforet kompleks dan mikrokalsium aktif sebagai aksi pelindungan ganda. Pepsodent juga mudah didapat di toko-toko terdekat, yang pasti harganya terjangkau. Ayo sikat gigi menggunakan Pepsodent. Gigi putih, senyum hilang. Ya, itu ya beberapa contoh dari Senyum iklan hilang. ya teman-teman ya. Jadi Senyum hilang. nanti teman-teman Senyum membuat hilang. seperti itu ya. Jadi hanya divideokan saja ya, tidak via Zoom. Nanti teman-teman membuat videonya ya. Nah, dalam membuat Nggak boleh. ya,
mempromosikan buku. Iya boleh, ya. Aku Al-Quran. Harus ada yang apa namanya teman-teman perhatikan ya ketika membuat iklan. Misalkan teman-teman harus tahu dulu produknya itu apa. Misalkan tadi Ciptaden. Aku udah tahu. Teman-teman harus tahu manfaatnya, ya, cara pemakaiannya harus tahu. Kemudian misalkan ketika makanan kandungannya harus tahu apa saja, ya. Jangan sampai teman-teman mempromosikan produk tapi teman-teman tidak tahu apa isi produknya, ya. Kemudian teman-teman harus tunjukkan produknya ya. Tidak boleh tidak terlihat produknya. Karena bagaimana orang bisa kenal produknya jika teman-teman tidak memperlihatkannya. Ya, jadi nanti itu ya. Solusi hilang. Yang harus teman-teman perhatikan lagi di situ. Aku promosikan tisu. Yang pertama teman-teman harus melakukan kontak mata dengan penonton, ya. Jadi nanti teman-teman ketika membuat videonya itu matanya harus melihat ke kamera ya, tidak boleh membelakangi atau melihat yang lain, ya. Jadi teman-teman ketika membuatnya harus. Kalau melihat produknya boleh nggak, Pak? Ya sekali-sekali boleh, tetapi tidak boleh ke produknya tidak boleh melihat ke produknya terus, ya. Pertama boleh ke penonton dulu, kemudian nanti ke produknya, kemudian nanti kontak dengan penonton lagi, seperti itu ya. Jadi tidak boleh ke produknya terus, karena tidak komunikatif nanti. Kemudian teman-teman tidak menutupi pandangan mata penonton, ya. Jadi misalkan produknya tidak boleh menutupi muka teman-teman. Misalkan seperti ini. Itu tidak boleh ya. Jadi harus terlihat. Jika misalkan teman-teman memegang produknya boleh di samping ya, kalau misalkan agak besar, ya, atau di depan jika masih terlihat, ya. Jadi tidak boleh menutupi wajah teman-teman, ya, produknya. Kemudian menggunakan suara yang lantang, ya. Kenapa? Agar penontonnya bisa mendengar, ya teman-teman ya. Jadi harus disampaikan dengan suara yang lantang, kemudian jelas. Tidak usah buru-buru. Kalau buru-buru nanti penontonnya tidak tahu teman-teman membicarakan apa. Ya, jadi harus lantang, jelas ya. Kemudian intonasinya jelas itu, kemudian ekspresi yang tepat. Jadi wajah teman-teman ekspresinya itu kan pasti terlihat. Itu ekspresinya harus tepat ya. Tidak boleh monoton ya. Misalkan harus senyum ya. Dan yang lainnya. Jadi ekspresinya harus ditunjukkan. Kemudian menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Ya, jadi harus menggunakan bahasa tubuh yang baik body language kita ya, atau bahasa tubuh. Kemudian harus percaya diri, tidak boleh malu-malu ya, teman-teman. Pasti sering melihat iklan ya, penyampaiannya itu percaya diri ya. Tidak malu-malu. Teman-teman tahu kan? Orang yang malu-malu itu ciri-cirinya bagaimana? Ya, misalkan penyampaiannya kurang jelas. Ya, suaranya pelan, tidak terdengar ketika di videokan. Dikirimnya berapa, Pak? Kenapa, Sakti? Dikirimnya hari apa? Hari ini, Pak? Tidak hari ini, nanti ya. Karena hari ini tugasnya berbeda. Ini untuk sekarang, berarti buat besok ya. Untuk besok. Tugasnya bisa dikerjakan besok. Salah satu tugas besok yaitu membuat iklan ya. Kemudian teman-teman perhatikan lagi nanti sebelum kirim videonya, pastikan teman-teman cek dulu videonya. Kira-kira suara teman-teman terdengar atau tidak? Ya. Kalau misalkan suara teman-teman tidak terdengar, Pak Akbar harapkan teman-teman mengulangnya ya. Karena kan nanti Pak Akbar juga pengen lihat penyampaian teman-teman ya. Apakah intonasinya jelas atau tidak dan yang lainnya. Jadi itu ya harus dicek dulu sebelum dikirim ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang iklan? Tidak. Jelas ya? Gimana, Pak? Boleh iklan tentang susu nggak? Susu boleh, makanan boleh. Ya. Besok kita akan bahas lagi ya. Untuk iklannya karena tadi ada sedikit materi iklan. Ya.
Oke, kemudian teman-teman Akbar, nanti ada soal. tugas ada nanti. Ya. Ya, hari ini ada. Tadi kan salah Nanti satu di classroom tugasnya ya, Pak? wawancara. Ya, wawancara di anggota keluarga teman-teman ya. Yang di halaman 107 dan 108 teman-teman patokannya itu ya. Lihat lagi ke bukunya tentang kerjasama. Kaisan boleh tolong bacakan yang di bawah itu ya. Keragaman tidak menghalangi, silakan di halaman 109. Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, anyaman, karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini teman-teman sudah ketahui bahwa negara kita beragam ya. Baik agama, ras, bahasa, ataupun yang lainnya. Namun keragaman tersebut itu tidak boleh menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Ya, jadi kita boleh kerjasama dengan orang yang berbeda bahasa, ras, ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian di sini keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Ya, sudah pasti. Ya, ketika bersatu itu pasti teguh ya. Tapi kalau bercerai atau tidak kerjasama itu ketika tidak bersatu pasti runtuh. Nah, di sini Ada suara marmut, Pak. Nanti dikerjain halaman 108. iya nanti salah satu itu ya. Nah, di sini ada salah satu keragaman yaitu tentang karya seni rupa ya. Di sini yang akan dibahas itu tentang karya seni yang pengerjaannya ditekan pada keterampilan tangan, yaitu batik ya, yang telah lama dikenal terkenal di Nusantara. Nah, di sini cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan hampir semua di Indonesia. Yang membedakan adalah penggunaan warna serta motif batik. Teman-teman boleh lihat contoh batik yang ada di halaman 110. Contoh-contoh bentuk batik Pak itu. Ya, beberapa contoh motif batik di Nusantara dilihat. Aku yang punya yang warna biru itu, motif batik Cirebon. Ya, ada yang dari motif batik Solo, ya, Parangkusumo. Kemudian motif batik Pekalongan. Kemudian ada Cirebon, Megamendung. Ya. Yogyakarta ceplok. Ih, kayak namanya ceplok. Kalau itu yang motif batik itu kayak lambang akad cuti. Kita akan melihat kembali untuk video tentang Motif batik. batik Cirebon kayak ada yang logo-logo Naruto. Kita Di Naruto ya. Kayak yang di Naruto. akan mendengar penjelasan tentang batik ya. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya adalah Mister Budaya yang akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang materi batik yang ada di Indonesia. Belum terlihat? Belum lah, Pak. Bentar ya. Sudah belum? Lah, ada yang Udah. Apa Ini kita sih lihat. sebenarnya batik itu? Teman-teman fokus ya. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Dan ini merupakan contoh kain batik yang telah dibuat berdasarkan proses-proses yang ada.
Tidak hanya sampai di situ, produk kain batik bisa dijadikan alat-alat yang lain, seperti baju dan juga seperti tas. Lalu, apakah motif batik itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan hingga menjadikannya sebuah kain batik yang utuh. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat perbedaan motif-motif pada batik pada gambar berikut ini. Pada gambar ini dapat terlihat perbedaan antara masing-masing corak tergambar pada masing-masing kain batik tersebut. Sehingga macam-macam perbedaan tersebutlah yang disebut motif pada masing-masing batik. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, apa saja sih jenis motif batik yang ada di Indonesia? Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Secara garis besar, ada 3 jenis motif batik, yaitu motif klasik, pesisir, dan kontemporer. Di mana ketiga jenis ini terbagi lagi berdasarkan daerah asalnya, maknanya, dan juga gambarnya. Yang pertama ada batik klasik atau batik tradisional, di mana batik tradisional ini memiliki makna yang filosofis yang berasal dari kepercayaan para penanya, yaitu masyarakat tanah Jawa. Umumnya batik ini mengandung warna-warna gelap yang memancarkan wibawa dan keseriusan. Seperti contohnya pada gambar berikut ini. Yang kedua ada jenis batik dengan motif pesisir. Batik pesisir berbeda dengan batik klasik. Batik jenis ini lebih bebas dari segi motif dan tidak kaku. Dari segi warna, batik pesisir lebih warna-warni dari batik klasik, melambangkan kemandirian dan jiwa yang penuh dengan kebebasan. Kebebasan. Warna dan gambar yang ditorehkan pada batik pesisir lebih cerah, lebih mencolok, lebih berani dibandingkan batik klasik. Berikut adalah beberapa contoh dari batik pesisir. Cuma 2 contohnya. Yang ketiga yaitu batik kontemporer. Batik ini ditentang oleh motif-motif yang sudah ada. Disebut juga batik modern, di mana batik ini perpaduan antara jenis batik yang sudah ada dengan jenis batik yang lainnya. Motif kontemporer cenderung memiliki warna-warna yang berani atau desain yang tidak seperti batik pada umumnya. Contoh batik kontemporer adalah sebagai berikut. Itulah tadi penjelasan terkait materi motif dan jenis motif batik yang ada di Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mr. Budaya pamit undur diri. Nah, itu tadi kita sudah mendengar tentang penjelasan sedikit ya tentang batik. Tadi yang teman-teman lihat ada berapa jenis? 3. 3, apa saja? Banyak. Klasik, pesisir, kontemporer. Siapa yang tahu perbedaannya apa saja tadi dari ketiga jenis warna? Bedanya banyak. Pesisir warnanya lebih mencolok, kalau warna klasik itu warna berani. Ya, kita ulang. Kalau yang klasik itu pemilihan warnanya yang bagaimana? Gelap. Kalau yang kedua pesisir? Warna-warni. Ya, lebih mencolok. Lebih mencolok atau lebih terang ya. Kalau yang kontemporer? Ya, antara batik modern sama itu. Aku hanya dengar suara Arya, yang lain suaranya mana? modern, Pak. Ya, jadi itu tadi 3 jenis pembagian batik. Ini suaranya. Ya. Kemudian teman-teman lihat ya dari gambar yang di halaman 110. Teman-teman kan sudah lihat tuh. Yang batik Solo Parangkusumo sampai yang Yogyakarta. Teman-teman lihat kan? Ada yang berwarna gelap dan warna terang ya. Jadi tadi yang warna gelap biasanya itu termasuk jenis batik apa?
Klasik. Klasik. Kalau yang terang? Batik pesisir sama batik kontemporer. Iya, biasanya itu yang terang ya. Kemudian di sini teman-teman ada alat untuk membuat batik, alat dan bahan. Teman-teman tahu? Apa, Pak? Nggak pernah lihat. Di situ ada malam, lilin atau parafin. Teman-teman boleh tulis juga ya. Di sini ada canting. Ini. Ya, jadi alatnya ada canting, kemudian ada juga kain mori. Boleh sambil ditulis ya. Ada yang ini HP, HP tapi ada zat pewarna, sudah 5 ya, dibuat 3, 4. Ya, jadi diulang tadi ada canting, ada kain mori, zat pewarna, kemudian di sini ada satu lagi wajan atau kompor kecil ya. Itu alat dan bahan untuk membuat batik. Teman-teman boleh tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi Pak Akbar kasih tahu ada 5 ya. Sudah ditulis? Alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik ya. Ada apa saja? Yang pertama? canting. Canting. Kemudian? Kain mori. Kain mori. Yang selanjutnya? Warna. Zat pewarna. Kemudian alatnya bisa menggunakan wajan atau kompor kecil ya. Kompor meledak. Nah, sini teman-teman, teknik pembuatan batik ada berapa? 3. 3 ya. 2. Iya 3 kan. 3, yang pertama teknik tulis, yang kedua teknik cap, yang ketiga teknik cetak ya. Nah, di sini nanti teman-teman boleh gambar satu batik ya. Boleh gambar satu jenis motif batik di kertas teman-teman ya. Gambar batik akad buku. Ini lihat, di buku kan sudah ada beberapa motif ya. Ya Pak, aku mau gambar batik yang awan itu. Lihat teman-teman, di sini boleh yang dari Solo ya, ataupun yang lainnya. Atau di sini ada lagi nih ya. Satu saja ya. Boleh diberi warna ya agar lebih cerah. Itu halaman berapa, Pak? 110 dan 111. 110 contoh batiknya, 111 tugasnya. Teman-teman tambah satu saja ya. Sudah sampai di sini ya untuk materinya. Selesai jam berapa, Pak? Ya, ini 1 more minute for thematic. Masih ada 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang kerjasama. Ya, Akbar sebetulnya ada video sedikit tentang kerjasama. Kita sebentar lihat ya. Jadi ini lihat teman-teman manfaat kerjasama. Terlihat? Kok gambarnya masih aku? Masih gambar tema. Oh, sebentar, kita ganti dulu. Sudah terlihat belum? Aku udah lihat nanti lawan.
No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're Teman-teman, mohon maaf keluar ya. Untuk yang tadi. Siapa itu? What are we gonna do? We're gonna die? We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that. No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Now, what? Genius. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. Yeah. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. It's stuck. Take your time. No hurry here. Tolong saya, tolong saya. Tolong saya. Berhasil. Look out! Yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. You just saved my life. Ya, itu teman-teman salah satu contoh dari kerjasama ya. Apa yang bisa teman-teman ambil dari tayangan tadi kira-kira? Bekerja sama. Iya, bekerja sama. Kemudian apa lagi? Ya, di situ bahwa Tolong menolong. ya